Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Agar menambah semangat dalam pembelajaran, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, integritas. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu merawat hewan dan tumbuhan? Merawat hewan dan tumbuhan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nilai utama dalam sila kedua ini adalah nilai kemanusiaan yang menekankan cinta dan kasih sayang yang ada pada dalam diri manusia. Bisakah kalian memberikan contoh kegiatan yang mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan unsur instruksi dalam sebuah cerita. Tiga dalam Pancasila adalah pohon beringin. Artinya, walaupun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun agar tidak terjadi perpecahan. Dari yang mencerminkan pengalaman sila ketiga pada lingkungan rumah, yaitu saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Menjalin dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dapat kita mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Pertama, lingkungan keluarga. Saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Tidak memaksakan kehendak pada anggota keluarga lain. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Di lingkungan sekolah, berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Peduli terhadap masyarakat sekitar. Tahukah kamu, dalam membuat sebuah cerita, terdapat unsur yang membangun cerita. Unsur cerita dinamakan unsur intrinsik. Apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik dalam cerita? Mari kita pelajari bersama-sama. Unsur intrinsik dalam cerita yaitu judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita,
akhir cerita, dan pesan moral. Judul adalah pemberian nama suatu cerita berdasarkan alur. Judul biasanya terletak di bagian atas teks. Tema adalah sumber gagasan atau ide cerita atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Sifat tokoh adalah karakter pelaku dalam cerita. Tempat adalah lokasi yang diuraikan dalam cerita. Pesan moral adalah amanat yang terkandung dalam cerita. Pentingnya tegur sapa. Tokoh Nek Ija dan Pak Tulus. Sifat tokoh Nek Ija mandiri. Tempat kampung Serehwangi. Awal cerita kedekatan warga Serehwangi. Akhir cerita tegur sapa. Pesan moral, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Sampailah kita pada bagian akhir. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah kita harus selalu hidup rukun, gotong royong, bekerja sama, saling membantu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kita juga sudah mempelajari tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah cerita, seperti judul, tokoh, sifat, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.